Nah, sekarang kita siap-siap yuk. Kita mau pergi ke rumah Tuhan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, ayo, ayo. Shalom adik-adik. Pergi ke Wih, 1 minggu sudah berlalu, Inang. Iya, Bu. Mereka sudah melakukan kegiatan mereka di sekolah. Sudah ada sebagian tetap muka, Bu. muka, ya. Iya, nah. Jadi saatnya waktu pas hari Sabtu, teman-temannya juga berbisik, besok hari Minggu siapkan Alkitab loh, siapkan persembahan loh. Jangan mereka siapin ya, Nang ya. Pasti dong, anak Tapi yang paling penting ini ya, Tang ya. hati. Hati. Iya. Nah, adik-adik, kita mau mulai ibadah kita, tapi kita saat teduh dulu ya. Saat teduh kita mulai. Amin. Yuk Bu, kita sapa ulang yuk. Yuk. Shalom adik-adik. Wah, pasti mereka semangat tuh Nang di rumah Pasti. kan, apalagi mau memuji Tuhan nih Nang. Iya. Ya udah deh, pasti mereka udah nggak sabar lagi Iya. nih. Adik-adik yang di rumah berdiri, kita Nyanyi lagu dengar dia panggil nama nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kalau sudah Tuhan Yesus manggil, jangan malas-malasan untuk Iya. ibadah. Katanya, dengar dia panggil nama saya. Berarti nama semua anak-anak sekolah minggu. Iya. Bukan anak sekolah minggu juga, Bu. Semua yang ingin memuji Tuhan. Iya. Sekarang kita mau bernyanyi bertemu dengan Dengan saudara dalam kasih Tuhan. Wih, kasih Tuhan itu itu berarti luas itu semua ya. artinya itu. Iya, luas banget ya Nang ya. Bukan cuman kasih sama papa mama, abang adik, tapi Iya. semua ya Nang ya. Semua. Adik-adik jangan duduk, tetap berdiri, ya. Ikuti Ibu Sarah dan Opung. Bertemu dengan saudara dalam kasih Tuhan, bernyanyi puji namanya dengan sukacita.
dengar dia panggil nama saya, sekarang bertemu dengan saudara Nang. Iya. Berarti lengkap sudah Nang. Dan Sudah. saatnya kita mau masuk dalam doain Nang. Kan Mulai mau ibadah kita iya, sungguh-sungguh. mau memulai ibadah kita mau berdoa, kita nyanyi dari kemurahan-Mu. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Dalam satu minggu ini Engkau memberkatin kami, memberkatin kegiatan kami, sekolah, kegiatan selama di rumah sehari-hari. Engkau juga memberkatin kami. Dan kini saatnya Tuhan Yesus, kami mau beribadah, kami mau jumpa dengan Engkau ya Bapa, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus tetap beri kami sukacita kepada seluruh anak-anak sekolah minggu, supaya kami dengan semangat terus Tuhan untuk beribadah. Tuhan Yesus, hadirlah Engkau Tuhan di dalam ibadah ini dan berkatin guru-guru sekolah minggu supaya tetap memberikan pelayanan hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nang, saatnya kita bertanya-tanya ini Nang. Iya. Kayak siapa di sini yang masih ingat cerita minggu kemarin? Ceritanya tentang siapa ya? Siapa ya? Temanya aja lebih. Temanya aja. Temanya? Ayo. Ada yang tahu nggak? Sukacita mendengarkan firman Tuhan. Iya. Sukacita mendengarkan firman Tuhan. Iya. Siapa Bu ya yang khotbah ya Nang ya? Kayaknya Opung. Kok kita aja berbeda? Iya. Adik-adik mungkin Adik-adik di rumah pasti tahu. Iya. Iya, Ibu Sarah. Bagus. Hebat, berarti adik-adik hebat. Yang menghafal hafalan juga semakin banyak ya Nang ya. Banyak kali. Iya. Terima kasih adik-adik. Semakin lagi ya. Semakin lagi, apalagi mau dekat Natal, lebih semangat lagi ya kan Nang kan? Iya, harus itu. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan nanti Nang. Iya, Temanya apa ya? Bicaralah, anakmu mendengar. Wah, dari temanya ini Iya, anaknya berarti harus mendengar. Adik-adik mendengar nggak ya kalau dipanggil orang tuanya? harus dong. Kayaknya ada sebagian Nang kayaknya yang nggak dengar. Gara-gara main HP Nang. Aduh, HP lagi. Sudah ada pohon tekad. Oh iya, semoga ya Nang ya mereka Iya. janjikan ya Nang kan? Nanti dengerin firman Tuhan dari Ibu Deborah. Oke? Ya udah, kita nyanyi lagi Ibu. Yuk. Kita nyanyi tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku
Berarti lagu ini menceritakan kalau seluruh Iya, anggota anggota tubuh tubuh kita harus untuk Memuji Tuhan. Iya. Jangan mulut kita untuk bicara yang kasar. Iya, nggak boleh ya. Tangan kita adik-adik. untuk mukul. Nah, Paling sering tuh Nang. Ya kan? Tapi adik-adik di gereja nggak mungkin ada di iya, rumah. pasti nggak ada dong. Iya. Udah, masih ada lagi nih lagu tema kita. Iya. Masih pada ingat? Masih Yang ingat nggak? T-A-A-T. Taat. Oke, Pasti ingat Nang ya. pasti dong. Ikutin Ibu Sarah dan Opung ya. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama, turuti nasihat mereka selalu. Taat, taat. Sekali lagi ya. Taat, taat. Taat, taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama, turuti nasihat mereka selalu. Taat, taat. Ada bahasa dengar lagi Nang. Iya dong. Dengar. Berarti nggak boleh bandel. Iya, harus taat. Jadi kalau misalnya dibilang ibu sekolah minggunya hafal, ada hafalan ya, dihafal. Kalau mamanya bilang belajar ya, belajar. Dengar-dengaran. Ya udah, adik-adik boleh duduk. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Berarti Alkitab sudah siap ya? Oke. Adik-adik sikap berdoa sambil kita bernyanyi lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu singgah dalam hatiku sampai selama-lamanya. Dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu diam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan, kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan saatnya Bapa kami akan mendengarkan firman Tuhan. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Berkati Ibu Deborah yang akan menyampaikannya, agar kiranya Ibu Deborah menyampaikan firman-Mu dan kami boleh melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Ya, terima kasih untuk Tuhan Yesus ya.
kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Karena kita sudah tadi menaikkan pujian kita ya. Nah, sekarang kita tiba waktunya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita ya. Ya. Alkitabnya buka 1 Samuel 3 ayat 1 sampai ayat 10. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai ayat 10. Ayo, dibuka Alkitabnya ya. Yang belum bisa membaca, disimak ya, diperhatikan ya. Ya, kita baca dari ayat 1 sampai ayat 10. Kita sama-sama ya, dari judul perikop Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel," dan ia menjawab, "Iya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Iya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggilmu. Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Iya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Untuk ketiga kalinya ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Iya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Ayat 9. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Ayat 10. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Ya. Dengan tema kita minggu ini, berbicaralah, anakmu mendengar. Mendengar. Wah, yang mendengar apa ya? Oh iya, telinga. Ya, kita bersyukur sama Tuhan ya. Tuhan memberikan kita telinga sebelah kiri dan kanan. Wah, ada 2. Nah, mulut kita 1. Kalau mulutnya 2 bagaimana? Enggak cantik ya. Hanya 1 mulut. Nah, sehingga kelihatan sempurna ya, sempurna. Mulutnya 1, telinganya 2, sehingga kalau mulutnya berbicara hanya 1, makanya dikatakan berbicara dengan pergunakan dengan baik ya. Mulutnya pergunakan dengan baik, berbicara, dan telinga mendengar dengan baik. Nah, mendengar dan merespon adalah sangat penting dalam hubungan kita dengan Tuhan. Wah, mendengar. Anak-anak di rumah kalau dipanggil mama atau mama dipanggil bapak, apakah kita langsung mendengar atau langsung merespon panggilan itu? Nah, contohnya, kalau mata kita melihat sesuatu atau melihat ke arah bapak atau melihat ke arah mama, otomatis pendengaran kita pasti arah ke sana, sama bapak, sama mama. Nah, sesuai dengan mata kita. Kalau mata kita tertuju ke depan, berarti hati kita juga ke situ. Pendengaran juga kita pasti ke situ. Nah, kita diajak lagi mendengar. Minggu yang lalu juga bersukacita juga ya, mendengar. Wah, diajar kita berbuat benar, diajak kita lagi mendengar.
Wah, mendengar apa? Mendengar cerita firman Tuhan. Wah, adik-adik di rumah ya, pastikan pendengarannya dipakai dengan baik ya. Jangan mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Kalau hal-hal yang baik langsung ditangkap. Langsung disimpan di hatinya. Terus diomongin lagi. Wah, itu tidak baik. Nah, tetapi kalau bahasa atau firman Tuhan atau orang tua berbicara, ayo kita dengar. Simpan di hatinya dan lakukan. Seperti minggu kemarin juga firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Iya, sekarang kita diajak. Kalau Tuhan Yesus berbicara, anakmu mendengar, kita mau mendengar. Nah, sekarang firman Tuhan menyatakan tentang Samuel. Samuel ini masih kecil, ya, sudah diserahkan sebagai seorang pelayan. Pelayan, kok masih kecil sudah melayani? Apa rupanya yang dilayani? Wah, Samuel itu diberikan kepada Imam Eli, ya, dengan bimbingan Imam Eli. Dia diserahkan oleh bapaknya, mamanya, itu Elkana dan Hana. Karena Samuel ini adalah pemberian Tuhan. Karena doanya si Hana kepada Tuhan, berikanlah aku seorang anak. Tuhan memberikan seorang anak dan menyerahkannya kepada Tuhan. Ya, dia tinggal di bait Tuhan. Apa pekerjaannya? Oh, pekerjaannya itu membersihkan bait Tuhan. Menjaga lampu supaya nyala sepanjang malam. Memangnya lampu, sekarang lampu nggak perlu dinyalain? Perlu, tapi dengan mengetek aja stok kontaknya. Kalau dulu enggak, pakai minyak. Jadi pekerjaan Samuel ini setiap sore itu menambah minyak tanah supaya lampunya nyala terus sepanjang malam, supaya tidak padam. Nah, itu pekerjaannya masih kecil. Bagaimana dengan kita? Apa pekerjaan kita di rumah? Pasti ada, ya. Membantu membersihkan rumah boleh, ya. Belajar, ya. Mendengar dengan baik, melakukannya dengan baik. Apa? Menjadi peraturan di rumah. Nah, sekarang kita diajak lagi mendengar firman Tuhan. Dengan apa? Kita dipanggil, ya beribadah. Wah, iya, kita harus beribadah kepada Tuhan karena kita diajak untuk mendengar. Iya, dengan pendengaran iman kita bertambah kepada Tuhan. Iman kita bertumbuh kepada Tuhan, semakin kuat. Nah, kalau kita saat sedih, saat susah, kalau kita sudah sering mendengarkan firman Tuhan, pasti ingat dengan Tuhan. Ya Tuhan, tolong aku bersedih, aku tadi begini, aku tadi dicubit temanku. Rasanya sedih ya, tanpa alasan kita dicubit atau dipukul. Karena apa? Mungkin karena tidak suka. Nah, untuk itu mari kita serahkan hati kita kepada Tuhan supaya dibimbing. Nah, yang menjadi alat pendengaran kita dengan baik seperti apa lagi? Nah, kalau ada bapak, ada mama, terus ada kakak, ada adik, terus berkumpul. Nah, si kakak mau bercerita nih sama bapak sama mama. Tadi aku di sekolah ada temanku, teman baru ketemu di sekolah, kami berkenalan. Terus datang si adik, aku juga tadi aku di sekolah, bertemu dengan temanku yang dulu bertemu, kami baru sekolah. Nah, terus karena semua saling menyampaikan suaranya, perkataannya. Nah, siapa yang mau didengar bapak sama mama? Apa si kakak duluan, apa si adik duluan? Nah, di situ juga ada suatu bentuk saling mendengar. Kalau kakak duluan berbicara, ayo kita dengarkan dulu apa ceritanya. Nah, setelah selesai, si adik juga bercerita, ayo kita dengar juga. Nah, perlu juga ya, ada peraturan untuk mendengar ya. Ada juga, kalau pendeta atau guru sekolah minggu menyampaikan firman Tuhan, ayo kita dengar dulu. Seperti apa itu firman Tuhan? Nah, kita dengar, kita simak, kita lakukan. Nah, kita membuktikan bahwa kita mendengarkan firman Tuhan. Iya. Dengan itu kita harus mendengarkan firman Tuhan karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang memberikan kita sukacita, ya. Sukacita yang besar. Karena firman Tuhan juga memiliki kekuatan yang dahsyat, yang luar biasa. Kok memiliki kekuatan yang luar biasa? Iya.
Karena Tuhan memberikan kita suatu kekuatan untuk menghadapi atau untuk menjalani hidup kita. Karena kita diberikan kemampuan, ya, ilmu pengetahuan, hikmat, supaya kita bisa belajar dengan baik. Nah, kita harus sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, supaya kita tidak jauh dari Tuhan, ya, supaya kita tidak jauh dari kebenaran, ya. Kita berikan hati, pikiran, dan pendengaran, supaya kita lebih diberkati dan hubungan kita dengan Tuhan juga berjalan dengan baik, karena kita dituntun. Dengan apa kita? Ya, dengan rajin berdoa, baca firman Tuhan, ya. Dengan itu kita diberkati. Karena minggu lalu kita sudah bersukacita karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kalau Tuhan berbicara, mari kita mendengar. Ya, puji Tuhan, anak-anak sekolah minggu di rumah ya, dengan semangat, dengan rajin, ayo dengan baik kita perhatikan firman Tuhan supaya Tuhan memakai kita ya dengan luar biasa untuk beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan memakai kita anak kecil-kecil ini ya. Karena si Samuel tadi kan anak kecil, Tuhan pakai. Kenapa dengan kita? Ya mari kita berikan waktu kita yang masih kecil ini ya. Dari ada yang sudah balita ya, ada yang sudah sekolah SD, yang sudah mau masuk ke SMP ya. Semuanya itu karena pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Kita bertumbuh dengan baik. Diberkati kita semua. Ayo kita berikan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, adik-adik, terima kasih buat Tuhan Yesus ya yang berikan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kita, anak-anak sekolah minggu yang tetap beribadah kepada Tuhan. Nah, ayat hafalan kita minggu ini adalah Matius 13 ayat 9. Matius 13 ayat 9. Ya, kita baca bersama-sama ya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ya, itulah ayat hafalan kita minggu ini. Diberkatilah kita dan berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah ini. Ada waktu bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan, mengajar kami. Tuhan Yesus berbicara dan kami mau mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan kami diajar untuk mendengar dengan baik. Dengan waktu kami untuk beribadah kepada Tuhan. Mengajak kami untuk mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan nasihat orang tua, mendengarkan hal-hal yang baik. Terima kasih Bapa di surga, dalam kasih Tuhan dalam hidup kami yang menuntun hidup kami, anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, bahkan seluruh jemaat yang ada pada pagi ini yang tetap mau beribadah kepada Tuhan, diberkatilah kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam 1 minggu ke depan kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah memberikan kami kesehatan, kekuatan yang baru, tetap menjalani hidup kami dalam 1 minggu ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus, bila ada Tuhan, teman-teman kami yang sakit, teman-teman kami yang malas beribadah, teman-teman kami yang susah, Tuhan Yesus berkatilah hidup mereka, berikanlah kesempatan untuk senantiasa melakukan firman Tuhan lewat online Bapak, karena sungguh luar biasa kami Tuhan dapat beribadah di rumah kami masing-masing. Biarpun kami Tuhan dalam waktu yang ditentukan kami boleh tatap muka, berikanlah kami Tuhan kesempatan yang luar biasa dengan kesehatan yang luar biasa. Bahkan ke depan Tuhan Yesus kami serahkan Tuhan pelayanan kami, guru-guru sekolah minggu, bahkan ibadah anak-anak sekolah minggu, ibadah jemaat seluruhnya Tuhan, GKP Ebenezer Bontang, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Saya mau mendengarkan buku sekolah minggu. Ini ayat hafalan Theo yang tertulis dalam Amsal 23 ayat 26.
Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, pendeta, ibu guru, sekalian dan teman-teman. Saya David mau menghafal ayat hafalan yang tertulis dalam Amsal 23 ayat 26. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Amang Pendeta, Inang Pendeta, dan guru-guru sekolah minggu. Ayat hafalan Abang tertulis dalam Amsal 23 ayat 26. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jaga kesehatan. Dadah. Salam sehat. Shalom teman-teman, ayat hafalan minggu ini tertulis dalam Amsal 23 ayat 26. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Amin. Shalom teman-teman, ayat hafalan minggu ini tertulis dalam Amsal 23 ayat 26. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Terima kasih. Shalom Amang Inang Pendeta dan sekolah hafalan minggu ini Amsal 23 ayat 26. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Amin. Shalom, ayat hafalan minggu ini tertulis dalam Amsal 23 ayat 26. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Amin. Terima kasih. Nah adik-adik, udah dengar tadi kan firman Tuhan? Sudah Nang. Wah, berarti sudah tahu itu apa maksud dari tema kita. Iya. Oh, ya udah. Berarti saatnya memberi ucapan syukur melalui persembahan. Dititip ya persembahannya, antar ke gereja atau diberikan sama guru-guru sekolah minggu. Kita sambil bernyanyi lagu Burung Pipit Tidak Menabur. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, kami ada waktu
untuk mendengarkan firman Tuhan, bahkan memberikan persembahan. Tuhan Yesus, terimalah Tuhan persembahan kami buat pagi ini. Berkatilah Tuhan untuk pelebaran firman Tuhan di gereja GKP Ebenezer Bontang. Terima kasih buat ibadah kami, boleh berjalan dengan baik Tuhan. Biarlah Bapak, pada minggu ke depan kami serahkan hidup kami, penyertaan Tuhan ada dalam hidup kami. Berkati guru-guru sekolah minggu, bahkan hamba-Mu Tuhan yang tetap sedia melayani Tuhan buat pagi yang ini untuk pelayanan sekolah minggu di GKP Ebenezer secara online. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Yesus memberkati hidup kami. Terpujilah Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Amin. Ya, jangan lupa ya. Protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang terutama, makan makanan yang bergizi dan jaga tetap kesehatan. Kalau tidak penting di rumah saja. Ya, yang sudah sekolah tetap protokol ketat ya teman-teman. Iya. Jangan bersentuhan dengan teman dulu ya. Jangan berbagi minuman. Jangan bagi makanan sama minuman. Oke? Ya, dengan pujian kita Sudah selesai sekolah minggu kita.